nanti beliau akan bawakan bagaimana sih perencanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Luwu Utara. Kemudian setelah itu ada Ibu Mia Siskawati. Beliau adalah pengajar di Pusat Kajian Gender, Program Studi Kajian Gender Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Ibu Mia akan membawakan orasi ilmiah tentang bagaimana sih perjuangan perempuan dan anak muda dalam mendorong kesetaraan dalam pertanian pangan. Karena beliau jauh-jauh dari Bogor, seharusnya kita juga semangat untuk mendengarkan materinya. Kemudian setelah itu akan ada diskusi tematik, akan ada 3 kelompok tema yang akan dipandu oleh masing-masing fasilitator. Tema pertama itu perubahan iklim. Silakan nanti Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian untuk menggabungkan diri di perubahan iklim terkait dengan apa dampak yang dirasakan dengan kegiatan pertanian selama ini ketika terjadi krisis iklim yang kita alami sekarang. Kemudian kelompok kedua, resiliensi, bagaimana kita bisa bertahan dari tekanan sosial, dari budaya yang tidak mendukung, dari tekanan dari ekspansi perusahaan. Itu yang masuk dalam kelompok resiliensi. Yang ketiga adalah kewirausahaan. Bagaimana melihat prospek pertanian ke depan? Karena kita tahu kita negara agraris, kita punya produk pertanian banyak. Bagaimana mengenerate penghasilan income dari produksi pertanian? Nah, kelompok-kelompok itu nanti kita akan bagi berdasarkan tema, kemudian tempat yang terpisah secara paralel. Silakan kalau nanti tertarik, kita bisa mengikuti di mana kelompok mana yang paling dekat dan ingin dipelajari lebih jauh berdasarkan konteks masing-masing. Masyarakatnya hidup dari umumnya dari sektor pertanian, terdiri dari 15 kecamatan, 167 desa dan kelurahan. Ya, kami punya daerah yang terpencil 3 Pak, Sekor, Ampi dan Rongkong. Ya, mata pencarian masyarakat itu pada umumnya adalah petani. Ya, mungkin sekitar 20% Pak Camat ya. Kemudian di sektor lain. Pemerintah daerah, bupati dan wakil bupati dan segenap sektor dan yang lain menitik beratkan kehidupan masyarakat di sektor pertanian. Ya, pembangunan pertanian didorong, bagaimana kemudian masyarakat bisa hidup. Karena kita pahami sekarang bahwa dari krisis ekonomi misalnya, pertanian lalu merupakan sebuah bidang yang kemudian bisa bertahan dari berbagai hal-hal yang kemudian bisa mengganggu perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah daerah menitik beratkan pada sektor pertanian, pembangunan di utara. Ya. Kita dorong tadi malam mungkin teman-teman mungkin sudah mengikuti ketika acara semalam di desa. Pemerintah masyarakat bertanggung jawab. Ibu Bupati menjelaskan bahwa pemerintah daerah mendorong bagaimana kemudian masyarakat bisa hidup, bisa kemudian menjalani kehidupannya. Tentu sektor pertanian menjadi andalan. Ya. Oleh karena itu saya kira hari ini Bapak Ibu, saya mohon maaf sekali lagi, saya mohon maaf saya bukan berorasi, saya memberikan saja pengantar bahwa pemerintah daerah sangat mengapresiasi, memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk hidup, untuk kemudian mata pencariannya pada sektor pertanian. Di samping tidak menafikan atau tidak meninggalkan sektor-sektor yang lain. Ya. Kemarin kita semua makan kapurung ya. Ya. Kapurung ya, buat yang baru pertama kali datang ke sini mungkin pengalaman pertama ya. Enak nggak? Saya suka sekali ya. Kapurung di sini itu adalah contoh dari makanan lokal yang sebagian bahannya itu dari sini. Jadi sagunya ada. Begitu masuk ke kampung kita lihat ya pohon-pohon sagu. Selain itu bumbunya itu ternyata dari sebuah, ini pohonnya ada di sini, bene.
ini pohonnya, wah ada bunganya itu kelihatan. Ya, dan saya belum pernah bertemu, dan ternyata memang dengan itu khas di Luwu ini, Luwu Utara terutama. Dia memang mulai tumbuh di bagian Asia Tenggara lain, tapi memang dia asli di sini. Dia ternyata saya pelajari dia bersaudara dengan manggis. Nah, tapi bicara soal dengek ini contoh bagaimana kemudian sebetulnya ibu-ibu di sini masih menjaganya karena masih menggunakannya untuk bumbu. Jadi rasanya dikeringkan menjadi asam. Jadi asamnya bukan dari buah asam Jawa, tapi dari buah dengek ini. Pohonnya besar, pohonnya sangat besar dan tumbuh banyak tumbuh di wilayah seperti ini. Contoh ini ya, dengek yang dijaga oleh teman-teman di sini, terutama. Nah, hilangnya keanekaragaman hayati di Indonesia itu cukup mengkhawatirkan. Saya pikir ini mendengar cerita dari Mas W tentang teman-teman para perempuan pejuang pangan, dan mulai ada anak-anak muda yang mulai bergerak. Bolehlah kita semua berharap agar percepatan kerusakan keanekaragaman hayati di Indonesia itu tidak berjalan seburuk apa yang diperkirakan, mudah-mudahan. Tapi angkanya mengkhawatirkan. Di tingkat dunia, belum lama tahun lalu PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, ada sebuah komite khusus tentang keanekaragaman hayati mengeluarkan laporan bahwa sampai tahun 2019 hampir 1 juta spesies hilang. Hampir 1 juta jenis spesies hilang. Bayangkan kalau dilihat, mungkin teman-teman para pejuang pangan bisa banyak cerita ya, bagaimana kemudian tadi ya, selain jenis umbi-umbian, beragam jenis beras misalnya, beras terutama beras lokal ya, beras yang tinggi, beragam jenis jagung hilang ya, kemudian yang ada jagung hibrid, tinggal tersisa jagung hibrid, beragam jenis canja, ada perempuan muda, ada perempuan lansia, ada perempuan kepala keluarga, ada perempuan penyandang disabilitas, dan lain sebagainya ya. Jadi tidak semua perempuan adalah ibu. Baik, perempuan dan pemuda adalah dua komponen penting yang membangun tanah air kita. Jadi sama-sama tahun 28, sama-sama bergerak, pemuda dan perempuan pada waktu itu. Dan perjalanannya adalah kemudian menjadi perjalanan yang kita tahu ya sejarahnya. Nah, tapi dalam perjalanannya khususnya terkait dengan keanekaragaman hayati dan juga sektor pengelolaan sumber daya alam dan pertanian, perempuan dan pemuda sempat sama-sama dilupakan. Untuk perempuan malah baru-baru ini saja kemudian karena perjuangan panjang semua teman-teman aktivis dan teman-teman media, teman-teman akademisi sekarang bisa disebut sebagai perempuan petani, perempuan nelayan. Sebelumnya tidak bisa. Sebelumnya disebut sebagai istri petani, istri nelayan. Mungkin ibu-ibu mungkin akan lupa misalnya. Jadi sampai periode awal 90-an itu di banyak desa kalau lihat KTP-nya para perempuan, apa pekerjaannya? Selain ibu rumah tangga apa lagi? Ikut suami. Itu betul. Jadi di KTP-nya pekerjaannya ikut suami. Padahal di kampung-kampung ibu-ibu pergi nggak ke kebun? Pergi ke sawah nggak? Pergi ikut mengambil ikan nggak? Ikut ya. Jadi bukan cuma laki-laki yang melaut. Di pesisir Manokwari, laki-laki nelayan membutuhkan perempuan, baik itu istrinya atau adik dan kakaknya, pada waktu akan memanen tripang. Yang akan turun itu laki-lakinya, tetapi menurut mereka yang tahu di mana tempatnya perempuan. Jadi pada waktu tahu mereka kapan musim tripang, mereka akan pergi bersama-sama. Yang perempuan menentukan, nah di sini. Lalu yang akan turun memang laki-laki. Jadi kalau cuma disebut sebagai istri nelayan, tidak dianggap sebagai nelayan,
Mungkin para perempuan di pesisir Manokwari, aduh sakit jatuh di sini. Wong kami pergi ya pagi, dan juga ada di banyak pesisir lain yang justru bahkan para perempuan juga melaut ya. Untuk pengelolaan sumber pangan di sektor pertanian maupun sumber daya alam, peran perempuan luar biasa. Begitu juga pemuda. Pemuda masih belum disebutkan. Bahkan kalau untuk penelitian saja, akademisi sekarang mulai dijewer kupingnya. Kok perhatian pada pemuda mana? Terutama peran pemuda di sektor pertanian maupun di perikanan. Padahal pemuda itu ada, pemuda dan pemudi ya. Ada, dalam realitanya ada bekerja di kampung-kampung. Resiliensi, padahal ada bahasa Indonesianya, daya tahan, ketangguhan, bisa punya pengalaman, ketangguhan, bahkan ibu-ibunya yang menjadi di depan dan seterusnya, yang menginspirasi banyak tempat bagaimana bisa punya daya tahan berjuang yang lama dan terus menerus, dan bisa menginspirasi. Mungkin Ibu bisa ceritakan, silakan. Contohnya saya melawan adanya pabrik semen di Pati itu selama 10 tahun, dari 2016 sampai sekarang. Jadi selama itu keluarga saya semuanya kan petani warga sana. Udah banyak pemukiman warga. Jadi kalau di sana mau didirikan pabrik semen, itu terancam semuanya penduduk di situ. Jadi warga di Pati semuanya menolak adanya pabrik semen di Pati. Jadi warga sana, khususnya di Pati, bukan di Rembang dulu ya. Kalau Rembang itu kan sudah bukan kabupaten. Kalau di Pati ini semua warga menolak adanya pabrik semen karena di situ itu mayoritas semua petani. Jadi air itu tinggal mengalir dari pegunungan Kendeng itu, Mas. Nggak usah ngambil dari mana, air itu udah mengalir dari pegunungan Kendeng. Jadi ibu-ibu di sana yang bertani itu perempuan, semua perempuan, dan laki-laki itu bekerjanya ya sebagai tukang atau itu. Dan sayangnya laki-laki tidak memiliki pemahaman apapun yang dilakukan perempuan itu adalah hanya untuk mensejahterakan perekonomian di rumah. Salah satunya itu. Nah, Cara menyadarkan laki-lakinya gimana? salah satunya yang dilakukan Ibu Umi, meskipun ada cemoohan tentang Ibu Umi ada beberapa hal yang dilakukan Ibu Umi. Jadi setiap panen Ibu Umi mengatakan kepada kelompoknya mereka harus mengumpulkan hasil panennya satu karung, satu orang satu karung. Nah dari satu karung itu nanti Ibu Umi menjualnya itu menjadi dana kas di kelompok, dan akhirnya dana itu mereka membeli pupuk itu menjadi prepare untuk turun sawah selanjutnya, dan bibit yang terbaik itu dikumpulkan juga oleh Ibu Umi, sehingga di daerah Ibu Umi tidak perlu memikirkan kita dapat bibit bagus dari mana, kita dapat pupuk dari mana, karena secara pupuk itu ada juga permainan politik. Subsidi dari pemerintah ada, tapi ketika dapat dari penjual tuh mereka tidak akan menjual lagi dengan harga subsidi. Belum ada namanya kelompok, asal masuk kelompok aja. Jadi para perempuan di situ aksi biar suaminya keluar ya. Terus selama itu kan yang cari makan, cari nafkah cuma laki-laki, perempuan tidak boleh. Ya perempuan cuma di rumah masak gitu aja. Jadi kalau suaminya di penjara, terus mau makan apa? Ya. Akhirnya itu bentuk perkumpulan tersebut. Sampai di situ suami mulai mengakui kalau perempuan juga bisa berjuang. Ya. Ya bisa setara dengan laki-laki. Dari situ yang di kantor polisi sudah ada mulai 1-2 keluar. Sudah, habis itu tidak lama ada lagi yang nyusul, tapi seperti bukan penangkapan tapi penculikan karena tengah malam diambil. Ada yang nggak pakai baju, orang tidur kan nggak siap, langsung tarik bawa ke mobil.
Ada yang sempat waktu itu di depan rumah saya itu sempat minta tolong karena mungkin orang tidur kan kaget. Sempat minta tolong, tapi dia langsung bawa masuk kayak penculikan. Ternyata itu dari perusahaan. Perusahaan yang menculiknya. Dengan kepolisian ada ikut di situ. Ya, Kong kali kong. karena mungkin nafkah sudah berkurang ya. Iya. Karena suami-suami sudah masuk di penjara, ibu membentuk koperasi. Iya. Namanya Koperasi Sinar Harapan Perempuan. Ya. Koperasi itu awalnya cuma 6 orang, Bu. Anggotanya awalnya cuma 6 orang. Karena yang lain takut-takut nanti kalau saya ikut-ikut saya ikut di penjara. Iya. Ya. 6 orang itu dengan modal sendiri. Modalnya dengan simpanan pokoknya cuma 50.000 dan simpanan wajibnya per bulan cuma Rp5.000. Itu sekarang sudah mencapai aset 43 juta. Asetnya sekarang. Dan anggota sudah 50 orang. 50 orang ya. Itu uangnya itu simpanan dari simpanan pokok, simpanan wajib kita kelola menjadi usaha simpan pinjam. Selain itu kita juga membuat produk yang di sana lalu jahe tidak laku sama sekali. Banyak yang nanam jahe sampai berhektar-hektar jahenya tapi tidak laku sama sekali. Jadi kita para perempuan di situ anggota koperasi berusaha bagaimana supaya jahe ini laku. Akhirnya kita panen sama-sama, kita keringkan, terus kita kasih rajang kan, dirajang kecil, dikeringkan, disangrai, setelah itu jadi bubuk jahe digiling, ya, jadi bubuk jahe. Dan produk kami sekarang sudah sampai mencapai ke luar negeri. Ya. Terus pekerjaan saya atau kampung saya itu tangkap kepulauan, kebetulan saya tinggal di pulau, harus melawan ombak baru kesini. Pengalaman saya kan saya itu di pulau salah satu ketua nelayan perempuan yang memperjuangkan kartu nelayan. Bagaimana dulu saya susah payahnya mendapatkan pengakuan dari pemerintah kabupaten, itu bupati. Karena bupati dulu, pemerintah Kabupaten Pangkep itu tidak pernah mengakui kalau ada nelayan perempuan. Berapa kali saya ajukan kayak KTP kan setiap di pulau ada bantuan itu cuma laki-laki yang dapat. Tidak pernah dianggap perempuan itu harus dapat. Tapi karena itu saya juga tidak bisa putus semangat bahwa saya ini juga punya hak sebagai nelayan walaupun saya perempuan. Akhirnya saya buktikan kepada pemerintah kabupaten bahwa saya itu nelayan perempuan yang bisa dipakai laki-laki di laut, saya juga bisa. Laki-laki bisa bawa perahu, saya juga bisa. Sampai-sampai saya bilang ke staf atau wakil bupati, kalau bupatinya tidak percaya kalau saya ini bisa bawa perahu, silakan bawa ke sini bupati. Saya antar. Keren. Atau kalau bupati ada di pelabuhan Pasikebo, kalau mau jemput saya yang jemput pakai perahu saya sendiri. Dan tak mau bupatinya. Bupatinya ragu. Kenapa, saya bilang sama bupati, kenapa ragu Pak? Takut tenggelam. Kalau tenggelam saya tolongin. Saya diakui sebagai nelayan perempuan. Akhirnya bupati di waktu itu ke pulau saya. Dan kebetulan juga saya datang menjemput anak sekolah. Dan kebetulan waktu itu saya mengantar anak sekolah. Dia bertanya, siapa itu? Nah, langsung kepala dusunnya bilang, dialah nelayan perempuan. Dia langsung menganga. Akhirnya saya naik, jabat tangan, ya inilah saya Pak. Selama ini Bapak tidak akui sebagai nelayan perempuan. Jadi bupati menjawab, sekarang kamu sudah jadi nelayan perempuan. Mau kamu apa? Kamu minta apa? Bapak kasih apa kepada laki-laki? Fasilitas apa Bapak kasih kepada laki-laki? Itu saya butuhkan sekarang Pak. Bapak bisa lihat saya mengantar anak sekolah, saya mengantar ibu-ibu yang sedang sakit, yang berobat, menyeberang lautan lagi. Akhirnya bupati memberikan saya fasilitas kayak mesin dengan perahu, saya pakai.
beberapa bulan lagi saya memperjuangkan lagi yang namanya kartu nelayan dengan asuransi nelayan. Karena tanpa kartu nelayan itu dan asuransi itu, walaupun Bupati bilang saya anti kamu nelayan, tapi tanpa kartu nelayan itu tidak ada bukti bahwa Bupati mengakui. Bro Ensis, ini tempat wisatanya loh. Ini sungai. Cuman kemarin sedang hujan deras, jadi airnya keruh begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Ini saya ucapkan selamat datang di Kabupaten Luwu Utara, terkhusus di objek wisata pemandian air panas. Kalau saya lihat belum mencicipi ya, belum mencoba. Tapi saya berharap nanti coba deh untuk dijadikan kesan setelah pulang bahwa air panas ini bisa membuat telur jadi matang. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di Luwu Utara, khususnya selama beberapa hari ini dalam rangka mengikuti kampanye Hari Perempuan Sedunia, dan terkhusus kepada pejuang-pejuang pangan se-Indonesia. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kami di sini. Dan tentu pasti ada hal yang tidak berkenan. Kami tahu Luwu Utara ini adalah kabupaten baru, Pak, baru sekali, sehingga yakin dan percaya masih banyak harapan-harapan kita ke depan untuk kita bisa kembangkan. Apa yang dilihat sekarang ini masih sangat alami, belum tersentuh dengan intervensi kita dari pemerintah untuk membangun lebih dari apa yang diharapkan. Karena itu jangan dibawa pulang hal-hal yang bersifat pesan-pesan yang tidak bagus, tetapi bawalah pulang semua pesan yang kita dapatkan. Terlebih tadi kita sedang melakukan suatu kegiatan yang sifatnya dadakan, tidak direncanakan, tapi hasilnya luar biasa. Semua sudah bisa disebarluaskan, diviralkan ke seluruh masyarakat. Saya kira itu dari saya. Terima kasih sekali lagi.